kebetulan dan betul-betul kebetulan ketemu Calon Tong. Beliau ini legenda komedi di Indonesia. Waduh. Iya beneran, pokoknya kalau kemana-mana pasti Calon Tong. Sampai aku, wah ini fenomenal banget. Ya kebetulan juga kenal dengan Ramon, Papa Ramon dan lain sebagainya. Oh iya. Sedikit aja, Boleh. hari ini aku ngobrol, pengen tanya pertanyaan ini. Calon Tong kan dari Surabaya. Siap. Secara singkat, mungkin udah banyak yang tahu, tapi banyak juga yang belum tahu. Bagaimana sih ceritanya kemudian bisa terjun dan jadi ngetop gitu? Kalau awalnya sih memang sebenarnya kalau saya ngamen seperti ini Mas Doni, itu udah mulai zaman kuliah. Tahun berapa Tahun itu? saya masuk kuliah 89. Tapi pada awal 90 tahun 91 92 saya dan teman-teman di ITS punya grup Surabaya, namanya Cap Tugu Pahlawan. Ini grup lawak ya? Grup lawak. Berapa orang? Teman-teman rame karena kita konsepnya ludruk. Oh, oke. Pada saat itu salah satu stasiun TV swasta, SCTV tertarik. Oh, jadi diambil SCTV. Waktu itu kan SCTV di Surabaya. Iya. Pusatnya awalnya di Betul. Surabaya. Nah, kita kemudian ambil SCTV diberi program namanya Komedi Kampus So Pasti. Oh, itu Kita udah tahun ngisi. 90-an. 92. 92, iya betul. 92. Setahun kita jalan itu. Nah, acara terus itu. Oke, ceritanya terus Habis itu selesai kita balik kuliah lagi, maksudnya konsentrasi. Oh, memang kuliah. masih mahasiswa waktu itu ya. Masih mahasiswa. Indosiar berdiri, kita diundang lagi Indosiar ngisi acara pesta. Oh, di pesta juga pernah. Berarti wawancaranya dulu Mas Kus Hendratmo, Mas Kus. Iya. Mas Kus masih. Itu kita live tiap minggu. Minggu jam 6 sore live. Terus kita ngisi paling cuma 5-7 menit ngisi ngelawaknya. Kalau itu bertiga. Format bertiga. Tapi belum stand up comedy dong ya, masih grup belum masih ada. grup lawak Dulu ya. stand up comedy belum populer. populer. Terus bisa solo karir jadi ngetop sendiri itu gimana ceritanya? Akhirnya setelah lulus kita pada mencar nih karena pakai ijazah dong kerja. Oh iya. Sempat kerja ya? Sempat 4 tahun saya kerja. Sebagai apa? Ikut perusahaan Jepang jadi quality control untuk electrical di High-rise building. Oh, kerja serius dong nih? Serius. 4 tahun saya kerja. Tersiksa nggak waktu itu? Nah, itu kata-kata yang tepat. 4 tahun saya kerja dan merasa tersiksa. Itu bener. Kok nggak nyaman? Akhirnya saya 4 tahun, jadi tahun 2000 persis. Saya keluar dari pekerjaan. Keluar. Saya kembali ke entertain. Berani juga waktu itu ya? Wah, saya udah berkeluarga itu. Punya anak, punya istri, saya putuskan keluar kerja. Mempertaruhkan yang udah mapan. Betul, saya keluar kerja dan memulai entertain dari nol. Di Surabaya? Di Surabaya. Karena waktu itu kan sudah benar-benar 4 tahun vakum dari dunia entertain kan. Mulai nol lagi. Nah, mulai ada kerjaan benar-benar itu ketika muncul TV lokal JTV Jawa Pos, betul. Itu mulai 2001. Oke. Siarannya 2001. Nah, itu mulai ngisi lagi. Saya ajak teman-teman, tapi ini yang senior sudah kerja semua, tinggal satu orang senior di Surabaya yang akhirnya bareng sama saya terus ngajak yang junior yang masih kuliah juga. Oh, diajak lah ya, diambil gitu, diangkat ya. 2001. Oke, sekarang stand up comedy kan dulu belum ada, sekarang luar biasa gitu, gila lah pokoknya. Kalau Calon Tong sebagai seorang komedian yang dianggap sangat fenomenal, dan kalau bisa dibilang semua stand up komedian atau komedian tuh pengen seperti Calon Tong sekarang, pengen bayarannya gitu loh kan ya, mirip-mirip PA lah ya, kurang lebih beda tipis, paling mahal, kadang-kadang lebih besar dari VA, kadang-kadang sedikit kurang lah, kita tahu lah ya pokoknya, tapi sama lah kisarannya 80 jutaan gitu ya, kurang lebih. Nah, itu kuncinya apa kalau untuk yang nonton sekarang ini, kalau mau jadi komedian seperti Calon Tong, apa sih sebenarnya kuncinya? Sebenarnya kalau menurut saya ini saking banyaknya komedian ya. Sebelum ada stand up komedi pun dulu saking banyaknya komedian. Sekarang apalagi ada stand up komedi. Tumbuh anak-anak muda yang luar biasa. Banyak banget, betul. Yang jadi kunci buat saya itu sebenarnya yang saya pegang teguh itu apa? Ada 2 Mas. Ini yang diajarin oleh senior saya almarhum Mas Mami Prakoso. Iya, Sri Mulat. Itu mengajarkan hal luar biasa pada saya. Apa yang diajarkan? Yang pertama adalah karakter. Maksudnya? Karakter itu sangat penting. Mungkin orang mengingat saya karena saya sudah berusaha benar-benar dulu itu membangun karakter seperti ini. Jadi kenapa saya pakai slogan mikir, saya pakai salam lemper, itu sebenarnya untuk memperkuat karakter. Ada ciri khas lah ya. Ciri khas. Apa Calon Tong melihat sekarang anak-anak yang katakanlah yang baru sekarang ini
sama semua, nggak punya ciri khas atau bukan gimana? Ya bukan berarti sama, tapi secara karena namanya juga mereka masih belajar, masih mencari proses ya. Jadi kadang-kadang bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Masih labil lah kalau dibilang. Tapi kayak yang sudah punya karakter ya alhamdulillah, karena untuk komedian itu yang paling susah adalah mencari karakter yang pas. Dan karakter yang paling pas adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Itu yang disebut proses pencarian yang nggak mudah. Kira-kira berapa lama kalau serius ditekunin mendapat karakter itu? Saya dulu ini tahu betul tahun 2007 saya bener-bener ya, karena saya pernah merasa waktu itu gagal karena dianggap tidak apa ya, mungkin dianggap belum laku lah sama salah satu stasiun TV. Bukan belum lucu ya, tapi belum bisa dijual. Belum bisa dijual, pada betul. Saat itu ya. Pada saat itu. Jadi yang dipilih adalah yang sudah pasti bisa dijual. Disitulah saya mengatakan bahwa kalau toh saya sudah punya karakter, saya harus pertebal di situ. 3 tahun saya mengalami sampai akhirnya betul, sampai akhirnya 2010 saya ingat betul diundang PH untuk main di sinetron. Dan yang mengundang itu mengatakan, telepon saya, ini ada peran. Di sinetron sudah jalan stripping, tapi ini ada peran baru yang menurut mereka ini cocok. Yang cocok memerankan ini karakternya adalah Cak Lontong. Nah, disitulah saya merasa berhasil, Mas Sony. Artinya berhasil bahwa karakternya sudah dikenal dan mulai kelihatan ya. Betul. Dan disitulah akhirnya mulai juga di stand up komedi saya pakai salam lemper, saya pakai slogan mikir dan gitu-gitu. Jadi harus ada karakter. Itu yang pertama, karakter. Yang kedua, yang kedua penting begini. Ini yang kadang-kadang kita harus legowo juga ya. Iya. Pelawak itu memang wajib dan harus lucu. Iya. Itu rule-nya ya. Karena memang dibayar untuk itu. Iya, tetapi sebagai manusia belum tentu selamanya pelawak bisa lucu. Iya, betul, ya kan? Setuju. Nah, yang terpenting dari itu, ini kunci dari almarhum Mas Mame adalah enak ditonton. Itu yang harus dipertahankan. Itu pertanyaannya gimana enak ditonton? Kalau nggak lucu gimana? Nah, ketika pelawak lucu ditonton orang pasti. Tapi ketika suatu saat dia lepas lucunya, kurang tapi lucu. Karena enak ditonton nggak akan ditinggal orang. Ini dalam nih. Nah, enak ditonton itu ada kaitannya dengan karakter tadi juga. Makanya cari karakter yang enak ditonton. Kalau kita sudah punya ya kita bentuk dengan cara ngomong yang enak. Betul. Bisa nggak dibilang bahwa jangan nyebelin gitu? Kan ada yang suka yang nyebelin dalam arti kata yang suka nyela. Nah, itu merendahkan orang lain mungkin itu yang tidak. Tapi nyebelin ya. Kalau saya kan juga terkenal kalau orang nonton saya kan kesel, tapi kan keselnya bukan kesel lucu. Wah, mudah-mudahan gitu ya. Bukan kesel maksudnya ngenyek orang gitu ya. Itu yang wow, luar biasa. Tapi kuncinya itu tadi, enak ditonton. Enak ditonton. Karena kalau lucu nggak lucu suatu saat bisa lepas kita. Iya, kadang lucu, kadang-kadang mungkin enggak ya. Yang bisa kita pertahankan terus adalah enak ditonton. Wah, luar biasa. Tutur bahasanya, kata-katanya yang enak didengerin orang. Sikap kita juga menyenangkan ya, dan mungkin tidak sombong, tidak arogan. Iya, itu kan? Dia. Nah, dua itu kunci-kunci utama, karakter dan enak ditonton yang saya pegang. Kalau kedepannya prediksi Cak Lontong ini dunia komedi kita gimana? Kan dulu terkenal dengan zaman-zaman Cak Lontong mulai ini kan masih lawak tradisional lah ya. Betul. Sekarang kan ini udah mulai modern nih. Sudah sangat modern malah stand up komedi ke depan nih. Kira-kira kalau prediksi Cak Lontong ke depannya gimana? Profesi sebagai seorang komedian apakah bisa menjadi pegangan hidup? Ya kan? Kalau Cak Lontong tentu bisa, tapi yang baru mulai-mulai nih gimana? Nah, ini saya ingin meyakinkan juga ya. Sebenarnya komedi itu kan konten muatan tertinggi adalah humor. Humor itu setiap manusia pasti punya kadarnya yang berbeda-beda. Tapi ada yang pasif, ada yang aktif. Orang yang punya rasa humor tinggi tapi pasif dia hanya penikmat. Dia bisa menikmati, bisa diajak guyon. Gitu. Tapi sebagai yang aktif dia bisa mengekspresikan rasa humornya menjadi sesuatu karya yang bisa dinikmati orang lain. Dan bisa hidup dari situ. Dan saya perlu yakinkan ya, karena namanya humor, komedi ini ibaratnya energi, Mas. Jadi energi itu tidak bisa hilang, tapi bisa berubah bentuk. Dan ini sudah terbukti. Contohnya, ini obrolan tinggi. Ini udah nggak lucu sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita dengerin. ilmu ini ilmu tinggi nih. Karena gini, kalau komedi, lucu, humor itu memang bentuk dasarnya. Tetapi dia bisa berubah bentuk menjadi contoh musik. Musik banyak sekarang musik yang lucu-lucu. Ya larinya ke sana ya. Kemudian
host, presenter juga sekarang betul, gitu. Jangankan betul. itu, bahkan orang ustadz aja iya, mencari yang lucu. Betul. Bahkan banyak yang lebih lucu dari komedian. Nah, itu artinya apa? Lucu itu adalah energi yang komedi bisa atau humor berubah bentuk dan bisa kemana-mana. Dia nggak hilang tapi bisa berubah bentuk. Wow. Itu dia. Makanya seru ya. sebenarnya dimanapun humor itu bisa dimasukkan. Jadi intinya kalau memang ingin menjadi seorang komedian, pegang itu, kemudian kita lihat arahnya kemana. Nah, karena itu energi yang bisa berubah bentuk. Nah, tinggal kejelian kita nih memanfaatkan energi humor itu untuk apa. Nah, bahkan dalam dunia politik pun. Iya, sekarang kan politik sekarang juga lucu-lucu kan. Kadang-kadang lebih lucu dari komedian. Walaupun mereka sebenarnya nggak niat melucu. Nggak niat lucu, udah lucu apalagi mereka niat lucu. Tapi mendingan jangan komedian lah ya, nanti kita tersingkir soalnya kan. Iya, benar. Mereka pendapatannya double. Oke, pesan terakhir Jalan Tong. Yes. Ini bagi generasi muda ya, terutama yang punya cita-cita atau cita-cita ingin terjun di dunia komedi. Iya. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Yes. Karena ketika kita berhenti untuk belajar dan berhenti mikir, maka itu adalah awal pemberhentian kita untuk karir apalagi di dunia komedi. Karena seperti saya katakan tadi, karena ini energi bisa berubah bentuk, kita harus siap mengantisipasi dengan cara apa? Belajar. Dan jangan gampang menyerah. Betul. Jalan aja terus. Kalau sekarang belum berhasil, coba lagi. Kalau belum berhasil juga, tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan kebangetan namanya. Nah, itu makanya harus diakselerasi belajar. Nah, itu pokoknya kunci ya. Nah, ini omongan kalau bisa dicerna, tadi ada beberapa yang itu nilainya sebenarnya tinggi banget itu ya. Itu bukan humor, bukan lawak itu. Mesti dipikir itu maksudnya apa ya. Mudah-mudahan bisa bagi yang pengen tahu ya, bisa belajar dari ya setidaknya pengalaman saya lah. Yes. Oke, saya doakan Calon Tong lebih sukses lagi karirnya. Amin. Yang honornya jauh lebih tinggi dari Vanessa Angel. Pokoknya lebih dahsyat lagi. Jadi salam lemper. Oke.